Halo teman-teman motor Indonesia, hari ini saya lagi ada di Bangkok, Thailand. Dan saya bisa melihat beberapa motor-motor Honda yang dijual di Thailand dan tidak masuk Indonesia. Nah, salah satunya akan kita review, yaitu motor Matic yang sempat ataupun banyak diharap-harap dijual di Indonesia. Nah, ini adalah Honda Giorno. Yuk kita lihat motornya kayak apa. Ini dia teman-teman Honda Giorno yang mana dia dipajang berdampingan dengan Honda PCX 160 generasi terbaru. Jadi ini adalah dua produk terbaru Honda di Thailand ya. Dan Giorno ini di Thailand ditawarkan dengan dua tipe, yaitu tipe standar dan juga tipe ABS. Cuman ini kayaknya yang tipe standar nih yang di display ini. Secara bentuk, wah ini memang wajar ya kalau banyak orang tuh mengharap-harap motor ini dijual di Indonesia. Dari bentuknya ini kesan Eropanya tuh kental banget, modern. Dan selama saya di Thailand yang pakai Honda Giorno itu udah banyak banget dan dari berbagai macam lapisan. Jadi ada orang kantoran, ada anak muda, bahkan dipakai buat kurir ataupun buat ojek online. Jadi memang respon masyarakat Thailand tuh bagus banget untuk Honda Giorno. Cuman di Indonesia AHM itu lebih memilih membuat atau merakit motor yang sejenis ya, bergaya retro modern begini, tapi pakai mesin 160 cc yaitu Honda Stilo 160. Oke, kita langsung lihat detail dari Honda Giorno. Jadi untuk bagian depan seperti ini fascianya ya, lebih polos, lebih rapi, dan ini yang pastinya terlihat lebih lebih elegan. Tidak ada dudukan plat nomornya di sini. Kalau di Thailand tuh nggak wajib ya plat nomor depan. Dan ini lampu sennya bentuknya tuh ada 5 sudut seperti ini dan dia masih pakai bohlam. Ini juga sebelah kiri seperti ini, dan ya bagian depan tuh terlihat lebih polos, lebih banyak ruang lah buat di macam-macamin, mungkin ditempelin stiker ataupun di grafis-grafis di airbrush begitu. Nah, kita ke bagian atas, ini ada semacam logo atau dasinya dari Honda Giorno. Berbeda dengan kalau kita bilang kayak Vespa gitu, dasinya kan panjang. Kalau di Giorno dasinya seperti ini teman-teman, kotak, agak semacam bentuk trapesium dengan latar hitam, dan ini tulisan Honda itu stiker ya teman-teman, bukan logo ataupun di emboss gitu. Ini lampu depannya dia pakai model split atas bawah. Ini kalau nggak salah lampu dekat itu di bagian bawah dan lampu jauh itu di bagian atas. Nah, bagian tengah ini sebagai DRL atau signature lampnya lah. Dari atas kita turun dulu ke bawah untuk bagian kaki. Nah, ini pakai rem kaliper 2 piston teman-teman. Dan ini rasanya udah tipe ABS nih. Jadi untuk ABS terbaru ataupun untuk motor Matic ABS terbaru Honda, dia tidak ada speed sensor yang terpisah tapi menyatu dengan cakram. Nah, ini kalau dilihat sih cakramnya mirip ataupun sama ya dengan di Honda Vario 160 yang ABS. Modelnya seperti ini, bulat biasa ya. Dan dia ban depannya pakai lingkar velg 12 inci, ukuran ban di 100/90 ring 12. Kita lihat-lihat. Nah, ini velgnya gak asing ya. Velgnya ini sepintas mirip kayak Honda Scoopy gitu. Saya lupa generasi Scoopy yang keberapa, tapi ini mirip dengan Honda Scoopy untuk desain velgnya. Suspensi depannya pakai teleskopik, ya standar ya. Jadi motor-motor zaman sekarang memang commonnya tuh suspensi depan pakai teleskopik. Ini videonya saya nggak bisa melihat, tapi rumahnya seperti ini dengan tampilan layar yang mirip kayak di Honda Stylo. Lalu di bagian bawahnya ada 2 tombol, yaitu tombol select dan juga tombol set. Nah, ini area setangnya, ini kosong nih, nggak ada fungsi apa-apa. Bagian atas untuk idling stop, paling bawah adalah untuk tombol starter. Sebelah kiri ada untuk lampu jauh dekat, klakson, dan juga lampu sen. Nah, di bawah setang kalian akan melihat sebuah gantungan barang seperti ini, model lipat. Ada model karabiner berarti ya, karabiner lipat juga. Kalau lagi nggak dipakai bisa dilipat jadi lebih rapi. Sudah pakai keyless, ini keyless terbaru. Dan di sebelah kiri adalah konsol penyimpanan. Cara bukanya tinggal tarik yang bagian atas ini nih. Nih, bagian atas ini ditarik nih. Nah, ini langsung kebuka. Nah, kuncinya ada di dalam sini teman-teman. Seperti ini kuncinya, ya remote-nya lah ya. Ya mirip-mirip kayak di Vario 160 juga begitu. Konsolnya agak unik nih, jadi barangnya tuh malah terletak di bagian tutupnya. Dia tinggal disimpan begini. Nah, begitu. Ini adalah bagian tangki bahan bakar, cuman ini nggak bisa dibuka nih.
kayaknya memang nggak ada akinya. Ini tangki bahan bakar, decknya tidak terlalu rata karena dia ada bagian tonjolannya bagian tengah sini ya, agak sedikit menonjol. Dan ini untuk jarak decknya, ruangnya tuh agak ngepas sih, nggak terlalu gede tapi ya cukupan aja. Jadi kaki lumayan bisa di sini tapi nggak bisa selonjoran banget. Dan di bagian tengah ini bisa buat naruh tas, dengan tasnya itu dikaitkan ke bagian gantungan barang di sini. Joknya tebal dan besar. Ini busanya kalau dipegang-pegang sih ya kayak Matic Honda pada umumnya lah ya, agak sedikit kaku. Dan kalau joknya dibuka, dia memiliki bagasi yang cukup besar. Nih bagian depan sini bisa muat helm, sementara di bagian belakang ini nggak bisa buat helm juga ya, jadi cuman bisa buat satu helm. Tapi dengan satu helm di sini masih ada sisa ruang di belakang itu gede banget, bisa buat nyimpen jas hujan, sarung tangan ataupun barang-barang lain lah. Tas kecil sih masih masuk. Dia ada bawaan obengnya di sini, dan ini ada kunci busi. Nah, bodi belakangnya seperti ini untuk Honda Giorno. Memang tarikan garis desainnya tuh Eropa banget ya, elegan. Emblem Giorno-nya di sini dan ini timbul. Nah, jadi orang tuh banyak yang nyebut ini tuh tanda plus, atau mungkin ini adalah logonya dari Giorno. Makanya ada yang nyebut motor ini Giorno ataupun Giorno Plus. Nah, bagian knalpot ini secara porsi terlihat lebih proporsional ya kalau ketimbang di Honda Stylo. Kalau di Stylo kan knalpot cenderung flat banget. Kalau di Giorno nih agak sedikit naik ya, dan segaris dengan bagian bodi belakangnya tuh, sejajar gitu loh bentuknya, jadi lebih enak dipandang mata. Belakangnya seperti ini dia teman-teman, pakai behel yang menyatu dari samping sisi kiri, lalu ke belakang ada dudukannya di sini, lalu hingga ke bagian bodi sisi kanan. Lampu belakangnya cukup lebar, modelnya sedikit semacam kayak trapesium, dan di bagian tengah ini untuk lampu remnya. Sementara untuk lampu kota atau lampu malamnya, kalau nggak salah di sini atau di bagian atas ini saya lupa. Lampu sini bentuknya seperti daun ya, dan dia masih pakai bolam. Spakbornya seperti ini, cukup lebar karena memang dia pakai ban belakang yang juga lumayan lebar, lumayan gambot. Bannya dia pakai Duro, tuh merek lokal Thailand ya, Duro, dengan ukuran 110/90 ring 12. Suspensi belakang dia pakai model tunggal seperti ini teman-teman, jadi nggak ada setelannya ya. Nah, ini adalah jantung pacunya. Mesinnya pakai ESP Plus 4 katup SOHC dengan injeksi bahan bakar pastinya. Cuman dia kapasitasnya di 125 cc. Jadi tidak 160 cc seperti di Honda Stylo ya. Dia pakai 125 cc, yang mana pasti akan lebih irit bahan bakar, dan secara performa kudunya sih ngepas ya, atau pas lah, cukup buat penggunaan sehari-hari. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, impresi saya melihat Honda Giorno langsung di Thailand. Dan ini memang ya wajar sih ya kalau banyak yang pengen motor ini dijual di Indonesia karena bentuknya juga cakep. Mesinnya nggak terlalu gede, jadi secara performance dia akan membuat pengendara wanita ya terutama terlalu kaget saat mengendarai motor ini. Dan di Thailand sendiri Honda Giorno itu dijual dengan harga 20 jutaan ya. Itu tergantung tipe, atau ada tipe standar dan juga tipe ABS. Pilihan warnanya juga banyak, ada kuning, ada silver, ada merah, berbagai macam. Jadi memang motor ini dihadirkan untuk berbagai macam segmen kalau di Thailand, karena saya lihat secara langsung penggunanya itu macam-macam, dan udah banyak juga yang modif motor ini. Dan kalau kalian harap motor ini dijual di Indonesia, kayak sih nggak akan bisa ya. Karena di Indonesia Honda itu udah punya banyak banget Matic yang bergaya retro modern lah, yang stylish seperti ini. Dimulai dari Honda Genio, lalu di atasnya ada Honda Scoopy, di atasnya lagi adalah Honda Stylo 160. Kalau ini hadir, harganya akan bener dengan Honda Scoopy ataupun Honda Stylo 160. Jadi kalau kalian minat ya beli lewat importir umum. Ya sekianlah video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motovlog Indonesia, dan silahkan berkunjung ke akun TikTok kita di Motovlog Indonesia, dan silahkan baca-baca berita menarik tentang otomotif di autofan.co.id. Sampai ketemu di next video.